Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Riyanda Atala, NPM 1914151066 dari jurusan Kehutanan 2019 Universitas Lampung. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Daerah Jelajah dan Perilaku Macara Nigra di Kawasan Suaka Marga Satwa Manembo-Nembo. Indikator materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pendahuluan, lalu yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Pendahuluan. Macaca nigra merupakan salah satu dari 7 jenis yang tersebar di Pulau Sulawesi. Hewan tersebut mengalami penurunan populasi yang dramatis, terutama karena meluasnya perburuan dan hilangnya habitat. Sehingga macaca nigra sekarang terdaftar sebagai satwa terancam punah. Macaca nigra hanya ditemukan di semenanjung paling utara di pulau ini. Setelah mengalami penurunan populasi yang drastis, terutama karena meluasnya perburuan dan hilangnya habitat, macaca nigra sekarang terdaftar sebagai satwa terancam punah oleh daftar merah IUCN. Selain itu, di samping 7 endemik lainnya, macaca nigra disorot sebagai satu dari 25 spesies prioritas nasional oleh Kementerian Kehutanan Indonesia. Sebagai spesies prioritas, mereka sekarang dikenai intensif pengelolaan baru, termasuk tujuan peningkatan populasi 10% dalam 5 tahun. Namun, sebelum mengukur kemajuan menuju tujuan ini, penting untuk terlebih dahulu memahami distribusi dasar dan kelimpahan spesies tersebut. Suaka Marga Satwa Manembo-Nembo merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan kawasan Suaka Marga Satwa tersebut. Populasi macaca nigra di Suaka Marga Satwa Manembo-Nembo merupakan berkelanjutan dinamika kawasan tersebut. Daerah jelajah suatu populasi macaca merupakan indikator kesehatan kawasan. Sulawesi merupakan pulau dengan geografi yang unik, yang menonjol rangkaian tatanan flora dan fauna dengan tingkat endemisme yang luar biasa. Namun, ironi atas banyaknya hotspot keanekaragaman hayati global, ada ancaman serius dari eksploitasi berlebihan di seluruh pulau yang hasilnya adalah satwa liar Sulawesi sekarang berada di titik yang kritis. Sulawesi merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah di Asia Tenggara yang menjadi sasaran perburuan yang tidak berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui daerah jelajah, perilaku pohon dan pohon pakan. Lalu yang kedua, mengetahui pohon tidur satu populasi macaca nigra di Manembo-Nembo. Lalu manfaat yang diharapkan yaitu dapat digunakan sebagai acuan penyusun strategi konservasi pengelolaan di kawasan Suaka Marga Satwa Manembo-Nembo. Metode penelitian. Metode penelitian di sini terdapat 2 metode, yaitu metode 1 pengumpulan data, metode 2 analisis data. Pengumpulan data. Pengumpulan data di sini yaitu dilakukan titik di mana aktivitas macaca nigra dicatat, lalu titik pohon pakan dan titik pohon tidur. Aktivitas macaca nigra termasuk makan, berpindah, grooming, dan istirahat. Lalu pada analisis data, jenis pakan dari macaca nigra dengan menggunakan perhitungan sederhana, frekuensi kunjungan macaca nigra pada jenis pohon pakan yang diamati dibandingkan dengan keseluruhan jumlah kunjungan dari keseluruhan jenis. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, mengamati suatu kelompok macaca nigra.
secara terus-menerus sepanjang hari. Lalu yang kedua, memetakan tracking yang diperoleh menggunakan GPS. Lalu yang ketiga, hitung dengan rumus P sama dengan A per B dikali 100%. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan di kawasan Suaka Marga Satwa Manembo-Nembo menunjukkan bahwa Macaca-Ninggra memiliki daerah jelajah yang spesifik. Populasi macaca nigra yang diamati memiliki rotasi jelajah hanya menghabiskan waktu 1 hari. Macaca nigra di kawasan Suaka Manembo memiliki rotasi yang singkat dibandingkan dengan di Tangkoko. Kelompok macaca nigra yang diamati menjelajah area seluas 23,36 hektar. Perjalanan kelompok macaca nigra dalam satu rotasi berkisar antara 0,28 sampai 23,36 hektar dari total pengamatan selama 14 hari. Lalu pada tabel ini hasil pengamatan selama 14 hari di Suaka Marga Satwa Manembo-Nembo dapat ditemukan bahwa satu kelompok macaca nigra memiliki 3 rotasi dan masing-masing antara lainnya rotasi 1, kelompok macaca nigra menjelajahi jalur ini sebanyak masing-masing 5 kali. Sedangkan pada rotasi 3, kelompok macaca menjelajahi jalur ini sebanyak 4 kali dalam 14 hari. Lalu pada gambar 2 ini, besar kecilnya daerah jelajah ditemukan oleh distribusi pohon pakan dan pohon tidur. Rotasi 1 memiliki akumulasi jarak perjalanan rotasi terpanjang dalam penelitian ini. Pada rotasi ini ditemukan pohon pakan sebanyak 7 jenis dengan jarak antara pohon pakan yang cukup jauh. Sedangkan yang terpendek yaitu rotasi 3, terdapat 4 jenis pohon pakan dengan jarak antara pohon pakan yang cukup dekat. Jenis pohon tidur macaca terdapat 3 jenis pohon, yaitu yang pertama Ficus benjamina sebanyak 5 kali, lalu yang kedua Dracotomelon dao sebanyak 5 kali, yang ketiga Thecarpus indicus sebanyak 4 kali. Yaitu aktivitas resting adalah aktivitas di mana macaca nigra duduk-duduk di cabang pohon dan tidak melakukan aktivitas apapun. Lalu bisa dilihat pada tabel 3 ini adalah jumlah dan frekuensi kunjungan macaca nigra. Kesimpulannya, yang pertama, kelompok macaca nigra yang diamati di Suaka Marga Satwa Manembo-Nembo memiliki akumulasi daerah jelajah seluas 23,6 hektar dengan panjang jalur jelajah sepanjang 3,63 km dalam satu rotasi. Lalu yang kedua, ada 7 spesies yang dijadikan pohon pakan dengan frekuensi tertinggi pada jenis beringin Ficus benjamina sebesar 37%. Lalu yang ketiga, jenis-jenis dijadikan pohon tidur adalah beringin Ficus benjamina, barao, Dracotomelon dao, dan angsana Thecarpus indicus. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.